Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Mulyaningsi dari kelas MJ 401. Saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen perbankan dengan studi kasus raibnya deposito 110 miliar, nasabah menduga ada pemufakatan jahat di BNI. Berikut ulasannya. Kasus raibnya deposito sebesar 110 miliar di Bank BNI Cabang Makassar telah mengguncangkan kepercayaan publik terhadap keamanan dana di bank. Kejadian ini tidak hanya menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal di BNI, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan adanya konspirasi jahat yang melibatkan oknum internal bank. Dugaan bahwa peristiwa ini melibatkan pemufakatan jahat semakin mempertegas perlunya penanganan yang serius dan menyeluruh. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi nasabah untuk selalu waspada dan memastikan bahwa dana mereka tercatat dengan benar di sistem perbankan. Lalu kita masuk pada pembahasan. Yang pertama adalah kelemahan sistem pengawasan internal. Kejadian ini menyoroti kelemahan signifikan dalam sistem pengawasan internal di BNI. Fakta bahwa oknum pegawai BNI Melati Bunga Sombe bersama dua orang lainnya dapat memasukkan deposito tanpa terdeteksi, menunjukkan adanya celah besar dalam sistem kontrol bank. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, BNI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internalnya. Implementasi sistem kontrol yang lebih ketat dan rutin. Melakukan audit internal adalah langkah awal yang esensial. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi karyawan untuk mengenali tanda-tanda fraud juga sangat penting. Lalu yang kedua, dugaan pemufakatan jahat. Dugaan adanya pemufakatan jahat dalam kasus ini mengharuskan adanya penyelidikan mendalam. Tidak hanya melatih Bunga Sombe, tetapi juga memungkinkan keterlibatan manajemen BNI harus diusut tuntas. Transparansi dalam proses penyelidikan ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Dukungan penuh dari BNI terhadap proses hukum yang sedang berjalan juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapat hukuman yang setimpal. Lalu, peran nasabah dalam keamanan dan kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi nasabah untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi di bank. Nasabah perlu proaktif dalam memastikan bahwa dana mereka tercatat dengan benar dan mendapatkan bukti transaksi yang sah. BNI sebagai lembaga keuangan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan transparansi dan edukasi kepada nasabah tentang cara mengecek keaslian deposito dan memahami hak-hak mereka. Lalu opini dan pandangan. Kasus raibnya deposito 110 miliar di BNI Cabang Makassar menggemparkan publik. Kehilangan dana dalam jumlah besar ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap keamanan dana di bank. Kecurigaan Andi Idris Manggabarani, salah satu nasabah yang dirugikan bahwa ada pemufakatan jahat antara Melati Bunga Sombe dan pihak manajemen BNI patut dipertimbangkan. Beberapa alasan yang mendasari kecurigaan tersebut adalah pertama, nilai deposito yang besar. 110 miliar merupakan angka yang sangat besar dan sulit dibayangkan bahwa melatih seorang pegawai bagian umum dapat melakukan pemasukan sendirian tanpa sepengetahuan pihak lain. Lalu yang kedua, kejanggalan sistem. BNI menyatakan bahwa deposito nasabah tidak tercatat di sistem. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian atau kesengajaan dalam pencatatan yang membuka peluang manipulasi data. Lalu yang ketiga, keterlibatan pihak lain. Penetapan dua tersangka selain Melati menunjukkan bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Lalu solusi untuk mencegah kejadian serupa.
Yang pertama adalah memperkuat sistem pengawasan internal. Di antaranya, menerapkan sistem kontrol yang lebih ketat dan rutin melakukan audit internal. Lalu yang kedua, meningkatkan pelatihan bagi karyawan untuk mengenali tanda-tanda fraud. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Lalu selanjutnya, meningkatkan transparansi. Memberikan edukasi kepada nasabah tentang cara mengecek keaslian deposito. Menyediakan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban nasabah. Lalu membuka akses bagi nasabah untuk memonitor transaksi secara real-time. Lalu yang terakhir, mendukung proses hukum. BNI perlu mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan semua pihak yang terlibat dihukum seadil-adilnya. Lalu yang kedua, memberikan efek jerah melalui penegakan hukum yang tegas. Yang ketiga, membangun kepercayaan publik melalui tindakan yang transparan dan akuntabel. Lalu kita masuk pada kesimpulan. Kasus raibnya deposito 110 miliar di BNI Cabang Makassar merupakan pelanggaran serius yang mengancam kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Kejadian ini mengungkapkan kelemahan sistem pengawasan internal dan kemungkinan adanya pemufakatan jahat di dalam bank. Untuk mengatasi masalah ini, BNI perlu memperkuat sistem pengawasan internalnya, meningkatkan transparansi, dan mendukung proses hukum yang adil. Nasabah juga perlu lebih proaktif dalam menjaga keamanan dana mereka. Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan BNI dapat membangun kembali kepercayaan publik dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.